Selamat malam, saya ucapkan kepada Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Trivia Silalahi dengan NIM 1142106. Saya dari Prodi 4 Terpel. Di sini saya akan menjelaskan UAS probabilitas dan statistika. Soal yang pertama itu ada true and false bagian A. Soal yang pertama, H0 pada pengujian hipotesis diterima jika p-value lebih kecil dari tingkat kesalahan. Jawaban tersebut salah karena p-value lebih kecil dari tingkat kesalahan, maka H0-nya ditolak. Yang kedua, uji variansi atau ragam. Satu populasi menggunakan distribusi chi-square atau x-kuadrat. Jawabannya benar. Yang ketiga, cluster sampling adalah rancangan dan probability sampling. Jawabannya salah. Karena cluster sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih secara acak atau random. Yang keempat, sumber keragaman pada one-way ANOVA atau Analysis of Variance dibagi menjadi perlakuan, galat, dan total. Jawabannya benar. Yang kelima, regresi adalah ukuran yang menyatakan keeratan hubungan antara dua variabel. Jawabannya salah. Ini merupakan pengertian dari korelasi, sedangkan regresi adalah hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Selanjutnya kita ke bagian B atau esai. Soal yang pertama, sebuah perusahaan penyedia internet menyatakan diri sebagai penyedia layanan internet tercepat di suatu daerah. 10 paket internet dengan kuota yang sama dari penyedia tersebut digunakan sehingga diperoleh data kecepatan download sebagai berikut. Dapat kita lihat datanya pada tabel berikut. Kecepatan download dengan Mbps. Data pertama ada 2,6, 1,9, 6,5, 9,1, 6,2, 7,6, 6,8, 4,2, 5,7, dan 3,0. Pertanyaan yang pertama, uji hipotesis apakah yang tepat untuk menguji rata-rata kecepatan download penyedia internet tersebut sama dengan 5 Mbps? Pertanyaan kedua, sesuai jawaban A, lakukanlah pengujian hipotesis sesuai prosedur dengan tingkat kesalahan 5%. Jawabannya yang pertama itu adalah uji T. Uji hipotesis apakah yang tepat untuk menguji rata-rata? Jawabannya adalah dengan menggunakan uji T. Karena mengapa jawabannya uji T? Karena simpangan baku dalam soal itu tidak diketahui dan N-nya kurang dari 30. Selanjutnya yang B, lakukanlah pengujian hipotesis sesuai prosedur dengan tingkat kesalahan 5%. Ada 6 prosedur dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, sebelum kita masuk ke 6 langkah, kita mencari nilai rata-rata data tersebut dan nilai S-nya, yaitu simpangan baku. Yang pertama, kita mencari nilai rata-ratanya dengan menjumlahkan data-data yang telah disediakan dalam tabel dibagi dengan banyaknya data. Dapat kita lihat banyaknya data ini di sini ada 10. Maka data-data itu dijumlahkan dan dibagi 10. Hasilnya 53,6 per 10 sama dengan 5,3. Selanjutnya mencari simpangan baku. Caranya adalah dengan menggunakan rumus akar sigma X1 X bar 1 dikurang X bar kuadrat dibagikan dengan N kurang 1. Di mana setiap data-data tadi dikurangi dengan X bar lalu dikuadratkan. Begitu juga dengan seterusnya, lalu dibagi 10 kurang 1. Karena N itu bernilai 10. Hasilnya adalah akar dari 49,698 dibagi 9 sama dengan akar 5,522 sama dengan 2,349. Selanjutnya, kita melakukan uji hipotesis. Langkah pertama adalah H0 itu adalah rataan sama dengan
rataan 0. Yang kedua, A1, rataan tidak sama dengan rataan 0. Yang ketiga, taraf signifikannya sama dengan alfanya 5%, sama dengan 0,05. Yang keempat, uji statistik. Menggunakan uji T, daerah kritisnya yaitu T lebih kecil dari minus T alfa per 2 dan T lebih besar dari T alfa. Yang kelima, uji statistiknya menggunakan rumus T sama dengan X bar dikurang rataan 0 per S dibagi akar N. Di mana X bar yang tadi sudah kita dapat itu 5,36 dan rataan 0-nya adalah 5. Rataan 0-nya adalah 5 dibagi S-nya, simpangan bakunya tadi yaitu 2,349 dibagi akar 10. Banyak yang datang. Hasilnya adalah 0,36 per 0,742. Sama dengan jawabannya 0,4851. Selanjutnya kita mencari nilai kritis dengan menggunakan rumus T alfa per 2. Di mana tadi alfanya sudah kita dapat 0,05 dibagi dengan 2, jawabannya adalah 0,025. Selanjutnya mencari DF atau degree free-nya dengan rumus N kurang 1, yaitu 10 kurang 1 sama dengan 9. Dan tabel T ini dapat dilihat dari alfa yang sudah kita dapatkan. Alfa yang sudah kita dapatkan 0,025 dengan degree free-nya itu 9. Yaitu tabel T-nya dapat dihasilkan menjadi 2,262. Selanjutnya terbentuklah grafik di mana 2,262 ini yaitu tabel T-nya dan 0,4851 ini yaitu tabel T-nya dari tabel uji statistik T, sedangkan yang 2,26 tadi itu nilai atau daerah kritisnya diapit. Nilai adalah daerah terima H0, ini adalah daerah tolak H0. Oke. Rataan 0 ini tadi 5 dikarenakan ini sama dengan 5 Mbps. Rataan 0-nya. Kita lanjut ke yang terakhir, kesimpulan, yaitu terima H0. Kesimpulannya adalah terima H0 karena rata-rata kecepatan download penyedia internet tersebut sama dengan 5 Mbps karena 0,4851 berada di antara daerah. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Diketahui ragam IPK seluruh mahasiswa S1IF 0,81 dan ragam IPK seluruh mahasiswa STRPL 0,6. Jika rata-rata IPK 25 orang mahasiswa S1 adalah 3,1, sedangkan rata-rata IPK 16 orang mahasiswa STRPL adalah 3,2, maka soal pertama, lakukanlah pengujian hipotesis 6 langkah apakah potensi atau ragam IPK mahasiswa S1IF berbeda dengan ragam IPK mahasiswa STRPL. Yang kedua, lakukanlah pengujian hipotesis 6 langkah. Apakah rata-rata IPK mahasiswa STRPL berbeda dengan rata-rata IPK mahasiswa STRPL? Sebelum itu ada catatan bahwa F-nya adalah 0,05, F1-nya 15, F2-nya 24, S1 kuadratnya 0,9, dan S2 kuadratnya adalah 0,6. Kita bahas pembahasan soal nomor 2. Sebelumnya kita harus membuat diketahui. Yang pertama diketahui N1-nya itu 16, X bar 1-nya 3,2, rataan 1-nya 0,64, F1-nya sama dengan 15. F1 ini dapat dicari dengan N kurang 1. Lalu S1 kuadratnya 0,6, N2-nya 25, X bar kuadratnya 31, X bar 2-nya 31,
rataan 2-nya 0,81, F2-nya 24, S2 kuadratnya 0,9, di mana F-nya 0,05. Pertanyaan adalah uji hipotesis. Yang pertama, K0. Rataan 1 sama dengan rataan 2. Ragam IPK mahasiswa IF sama dengan ragam IPK mahasiswa STRPL. Yang kedua, H1. Rataan 1 tidak sama dengan rataan 2. Ragam IPK mahasiswa STRPL tidak sama dengan ragam IPK mahasiswa STRPL. Yang ketiga, syarat signifikannya dengan alfa 10%, berarti 0,1. Yang keempat, melakukan uji statistik dengan uji F dengan cara daerah kritisnya. Dengan rumus F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. S1 kuadratnya tadi dikatakan 0,9 dengan S2 kuadratnya 0,6. 0,81 dibagi 0,36 sama dengan 2,25. Lalu, Z lebih kecil dari minus Z alpha per 2 dan Z lebih besar dari Z alpha per 2. Langkah yang kelima adalah mencari nilai kritis atau p-value. Dilihat dari tabel F dengan alpha 0,05, F1 15, F2 24, nilai kritisnya F sama dengan 2,29. Selanjutnya ada grafik di mana 2,25 tadi merupakan daerah kritisnya, sedangkan 2,29 di mana tadi 2,25 itu menggunakan uji tabel F-nya, sedangkan 2,29 nilai kritis. Ini daerah terima, ini daerah. Kesimpulannya, angka ke-6 kesimpulan bahwa terima H0 karena nilai uji F yang 2,25 tidak melebihi lebih kecil dari nilai kritis F atau 2,29. Oleh karena itu, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan perbedaan ragam IPK mahasiswa yang signifikan. Soal B, lakukanlah pengujian hipotesis 6 langkah. Apakah rata-rata IPK mahasiswa S1IF berbeda dengan rata-rata IPK mahasiswa STRPL? Yang pertama, langkah pertama, H0. Rata-rata IPK mahasiswa IF sama dengan rata-rata mahasiswa STRPL. Langkah kedua, H1. Rata-rata IPK mahasiswa IF tidak sama dengan rata-rata mahasiswa STRPL. Langkah ketiga, tingkat signifikan dengan alfa 5% sama dengan 0,05. Yang keempat, uji statistiknya sama dengan uji T. Dengan rumus T-nya adalah X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D0 per akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Sama dengan di mana X barnya tadi 3,1 dan 3,2 dikurang 0 per S1 kuadratnya 0,9, N1-nya 25, S kuadratnya 0,6, N kuadrat N2-nya 50. Hasilnya min 0,1 dibagi akar dari 0,036 ditambah 0,0375, hasilnya 0,369. Langkah kelima, mencari nilai kritis. Di Krivri-nya dengan rumus N1 ditambah N2 dikurang 2. Di mana N1-nya 25, N2-nya 16, dan dikurang 2. Hasilnya 39. Menggunakan tabel T alfanya 0,05 dengan F39 sama dengan 2,022. Di mana 2,022 ini 2,022 merupakan daerah kritisnya, dan ini adalah daerah terima, dan ini adalah daerah tolak H0. Kesimpulannya, langkah terakhir, terima H0 karena nilai uji P
atau 0,369. Nah ini daerah UGT masih berada dalam rentang kritis 2,022. Daerah kritis 2,022, sehingga tidak ada cukup bukti untuk menyatakan perbedaan yang signifikan antara rata-rata IPK mahasiswa IF dan STM. Selanjutnya soal yang ketiga dan terakhir. Data berikut ini menunjukkan waktu pengeringan dalam jam, campuran bahan lama dari baru, dan baru sebuah papan yang diproduksi oleh PTS. Yang pertama, soal pertama, buatlah scatter plot atau diagram mencari data tersebut. Yang kedua, hitunglah nilai korelasi person yang diperoleh. Yang ketiga, berdasarkan jawaban B, masuk kategori korelasi apakah data tersebut menggunakan klasifikasi Prof. Sugiono dalam buku metodologi penelitian. Pembahasan soal nomor 3. Terlebih dahulu kita membuat satu tabel dengan memisah-misahkan campuran baru dan campuran lamanya. Di mana saya di sini membuat campuran baru dengan lambang X, sedangkan campuran lama dengan Y. Dapat kita lihat pada tabel ini, XY itu merupakan gabungan dari campuran baru dan campuran lama. Dikalikan 4 dikali 3,5, 14, 3 kali 3, 9, 2 kali 2,55, 5 kali 4, 20, 6 dikali 4,5, 27. Di mana X kuadrat ini merupakan campuran baru, di mana 4 dikuadratkan 16, 3 dikuadratkan 9, dan begitu seterusnya. Y kuadrat merupakan campuran lama yang dikuadratkan. 3,5 dikuadrat. 3 kuadrat 3 dikuadratkan menjadi 9, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, membuat scatter plot atau diagram pencar data. Dengan menggunakan model regresi, rumusnya Y sama dengan BX, di mana B dengan rumus N dikali XY dikurang total X dikali total Y dibagi N dikali total X kuadrat dikurang total X kuadrat, di mana N-nya adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan XY-nya 75. Total dari ini semua 14 tambah 9 tambah 5 tambah 20 tambah 27 dikurang total X jadi 20 total X bukan X kuadrat total X dikali total Y ada 17,5 dibagi N 5 dikali total X kuadrat 90 dikurang total X kuadrat 20. Hasilnya 375 dikurang 350 per 450 dikurang 400 sama dengan 25 per 50 sama dengan 0,5. Lanjutnya mencari nilai A. Dengan rumus X bar Y dikurang BX dikali X. XY-nya tadi 3,5 bar Y 3,5 dikurang BX-nya 0,5 dikali 4. 3,5 dikurang 2 sama dengan 1,5. Dengan model regresi, ini Y tambah Y sama dengan tambah BX. Di mana hasil A tadi 1,5 dan hasil BX-nya adalah 0 dan hasil B-nya adalah 0,5 dikali dengan X. Y-nya sama dengan 1,5 ditambah 0,5X. Jika Y sama dengan 0, X sama dengan 1,5 per 0,5 sama dengan min 3. 1,5 per min 0,5 sama dengan minus 3. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1,5. Berikut adalah diagram pencar data. Yang pertama, itu harus menentukan nilai X-nya dulu. Ini nilai X dan Y tadi. Lalu menarik garis dari yang minus 3 ke 1,5. Lalu membuat titik error dari titik data yang disediakan. Contohnya,
ada 4, ada 3,5, ada 3,5, ada 3, sampai nanti dia ada 5R. Soal yang kedua, hitungan nilai korelasi person yang diperoleh menggunakan rumus RXY, di mana N sigma YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per akar sigma N per akar N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dikurang N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat. 5 dikali 75 dikurang 20 dikali 17,5 per akar 5 kali 90 dikurang 20 kuadrat dikali 5,63 dikali 5 kali 63,75 dikurang 17,5 kuadrat. 375 dikurang 350 per akar 450 dikurang 400 dikali 318,75 dikurang 306,25. 25 per akar 50 dikali 12,5 hasilnya 25 per 7,07 dikali 3,5. 25 per 24, dibagi dengan 24,95 dengan hasil akhir 1,002. Selanjutnya, berdasarkan jawaban B termasuk kategori korelasi apakah nilai tersebut menggunakan klasifikasi korelasi Prof. Sugiono dalam buku metodologi penelitian termasuk kategori sangat tinggi. Kita masuk ke UAS praktikum. Ini merupakan adalah tabel atau data yang digunakan, yaitu tabel waktu pengurusan data. Terdapat 3 algoritma, yaitu A, B, dan C. Ulangannya ada 4. Soal yang pertama, kita disuruh untuk memasukkan data tersebut yang ini, pada R, dan keluarkan output ANOVA dan jelaskan hipotesis yang diterima. Untuk memasukkan datanya, kita harus mengklik file, lalu import dataset, .xo, lalu browser file yang diimport, lalu import. Nanti akan menghasilkan gambar seperti berikut. Kita akan coba langsung. Mengetik klik file, lalu import dataset from Excel, lalu pilih di mana Anda menyimpan data tersebut, data UAS open, lalu import. Maka akan muncul datasetnya. Data yang sudah diimport akan masuk ke dataset. Lalu jika memunculkannya di sini, kita harus mengetikkan kodenya, yaitu data UAS dengan fungsi read x XL, lalu di dalam kurung ini kita memasukkan tempat di mana kita menyimpan data UAS ini. Saya menyimpannya di download. Lalu di copy, lalu enter. Setelah itu kita data UAS, lalu enter. Maka data-data tadi akan muncul di sini.
Selanjutnya, kita akan menampilkan hasil ANOVA dari data ini dengan cara menginisialisasi diktinya dengan memanggil rumus UAS, menyimpan dengan UASDE dengan data UAS. Lalu lalu kita akan memanggil di sini ada tabel. Lalu kita akan memanggil algoritma terlebih dahulu. Cara algoritma sama dengan UAS DF algoritma dulu. Lalu enter. Lalu kita memanggil waktu. Cara Y sama dengan UAS DF $, lalu enter. Lalu kita memanggil rumus ANOVA-nya untuk ANOVA data ini dengan rumus OR L sama dengan AOR dalam kurung Y algoritma. Harus sudah menginisialisasikan Y-nya terlebih dahulu. Lalu enter. Lalu summary dot out in save dengan T. Enter. Ini merupakan hasil ANOVA dari data ini. Selanjutnya, tadi diminta kita menjelaskan hipotesis yang diterima. Hipotesis yang diterima yang pertama H0, waktu yang dibutuhkan untuk algoritma sama. Yang kedua H1, paling sedikit dan di antara ketiga algoritma mempunyai waktu yang berbeda. Yang ketiga alfanya 0,05. Yang keempat, gambar di atas merupakan kesimpulan dari tabel ANOVA, di mana dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan yang ditolak H0 karena nilai 0,000246 lebih kecil dari alfa yang bernilai 0,0. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu dengan mencari mengeluarkan output uji Bartlett yang diterima. Kembali ke RStudio, kita menggunakan rumus Bartlett test Y algoritma Bartlett test ini algoritma data sama dengan lanjut sama dengan data UAS. Ini merupakan hasil dari uji hipotesis Bartlett. Kita melihat hipotesis yang
Hipotesis apa yang diterima? Dia soal nomor 2. Hipotesis yang diterima, di mana H0 yang pertama itu H0-nya pada data homogen, H1-nya ragam pada data adalah heterogen, yang ketiga alfa 0,05, dan yang keempat kesimpulannya dari permasalahan di ragam pada homogen, karena nilai p-value-nya adalah 0,7663, lebih besar daripada alfanya 0,05 sehingga terima H0. Selanjutnya, kita ke soal yang terakhir, yaitu keluarkanlah output uji kenormalan data dan hipotesis apa yang diterima. Kita kembali ke studio. Sebelum itu kita harus mengaktifkan library Notepad yang terlebih dahulu dengan di sini. Dengan cara klik, lalu cari Notepad ini, lalu klik, lalu kita memanggil rumus add test. Add test Y, kita sudah menyelesaikannya terlebih dahulu. Yang dipanggil lalu enter. Ini adalah hasil dari uji kenormalan data. Lalu hipotesis yang diterima yaitu hipotesis yang diterima yang pertama H0 data mengikuti distribusi normal, hasilnya data tidak mengikuti distribusi normal, alfanya 0,05, kesimpulannya dari permasalahan ini data mengikuti distribusi normal karena nilai p-value 0,658 dan lebih besar dari nilai alfanya 0,05. P-value sehingga hasilnya diterima H0. Baiklah, sekian video start dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.